Begitulah. Kalau orang tuanya sendiri tidak taat, tidak beriman, berarti dia tidak tahu anak saya beriman atau taat, istri saya beriman atau taat, sehingga dia tidak bisa mengukur karena dirinya sendiri tidak ada, tidak melakukan. Faham enggak maksud saya? Pepatah Arab bilang faqidus syai' la yu'ti. Orang yang enggak punya, dia enggak bisa memberi. Di saat orang tua qurrata a'yun, melihat anaknya senang, bangga hatinya. Kenapa? Karena orang tuanya sendiri taat, sehingga dia bisa merasakan ketaatan dan menikmati. Tapi kalau orang tuanya nggak taat, ngapain sih kamu sekolahin tuh sekolah di sana-sana? Sekolah Islam, aduh, belajar Quran, belajar ngaji, itu nanti aja udah gede. Yang penting anak itu belajar adalah sesuatu yang bisa membantu logika, berpikir, intelektual anak tumbuh. Kenapa? Karena dianya sendiri tidak ada ketaatan, sehingga dia tidak merasakan nikmatnya sebuah ketaatan dan keindahan itu. Faham? Jadi kesimpulannya apa? Waktunya singkat. Kesimpulannya apa, Mas? Pertama, untuk mewujudkan harapan tadi, anak yang qurrata a'yun, anak yang waja'alna lil muttaqina imama, apa caranya? Satu, berarti dimulai dari siapa? Dari orang tuanya, ayahnya, ibunya, harus taat dulu sehingga Anda bisa merasakan dan menikmati. Anda akan menikmati, baru Anda bisa melihat indahnya ketaatan itu. Yang kedua, Anda akan menjadi qudwah di sana. Anda akan menjadi suri tauladan bagi anak Anda dan bagi istri Anda, wahai laki-laki. Karena pendidikan itu apa? Pendidikan itu adalah melihat dan mendengar. Saya bolak-balik bilang sama orang tua, sama guru, pendidikan itu melihat dan mendengar. Apa itu? Suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Uswah hasanah itu apa? Uswah hasanah itu kan artinya melihat, mendengar sehingga dicontoh. Orang tua harus menjadi uswah hasanah. Ini pendidikan, cara yang paling jitu sudah. Anda mau bicara ke sana kemari tentang pendidikan anak, model begini, alah, cuman kebanyakan ngomong. Kebanyakan ngomong, Mas. Intinya pendidikan anak itu sama siapa? Suri tauladan yang baik. Kenapa para sahabat itu menjadi orang yang paling mulia? Kenapa? Kenapa sahabat itu menjadi orang yang paling mulia? Karena beliau apa? Mereka melihat siapa? Mendengar siapa? Bahkan tak tanggung-tanggung mereka mendengar Jibril ngaji. Kenapa para tabi'in generasi kedua itu menjadi umat Rasul paling mulia setelah sahabat? Kenapa? Karena mereka melihat siapa? Sahabat. Siapa yang mereka dengar? Sahabat. Kenapa para ulama itu menganjurkan kita untuk duduk bergaul bermain dengan orang soleh, rajin bergaul duduk dengan orang yang berilmu? Kenapa? Agar mata kita, telinga kita mendengar kebaikan. Oke? Sekarang anak kita ngelihat siapa, mendengar siapa? Orang tua, guru. Iya, tapi sekian persen. Ya, sekian persen. Di pondok, ya berarti 100% dong. Oh, sekolah full day. Oh ya, berarti prosentasenya gede itu guru tuh. Orang tua tinggal sore
Jam 7, jam 8 tidur tuh anak capek. Semua akan menjadi suri tauladan. Orang tua jadi suri tauladan, guru jadi suri tauladan. Jangan sampai suri tauladan anak Anda itu jelek, buruk. Kok bisa Ustaz? Ya, karena yang dilihat dan yang didengar itu akan masuk ke dalam hati, dan itulah yang namanya memori otaknya dia. Gak percaya? Oke, contoh nih Mas, ada temen nyekolahin anaknya di sekolah Arab Saudi dari TK, lulus TK 2 tahun, nih anak ngomong Arabnya sudah kayak orang Arab Mas. Ainnya itu mantep gitu, udah belanja di pasar Arab sono ainnya dia. Dotnya udah mantep tuh dia. 2 tahun Mas, bangga telepon saya. Ustadz, anak saya lulus TK, bahasa Arabnya mantep Ustadz, luar biasa. Bangga luar biasa Mas. Keren bahasa Arabnya, ngajinya bagus. Liburan Mas, sekolah. Kakeknya telepon, cucuku bawain sini, mumpung liburan sekolah kan. Oh iya ya, ya udah bawa kemari ke kampungnya. Selama liburan biar tinggal di sini, aku kangen sama cucuku. Ya udahlah, akhirnya si anak dikirim ke rumah kakek neneknya. Sebulan apa 2 bulan, liburnya lama, sekolah asing. Setelah itu balik lagi karena masuk SD kelas 1, hampir 2 bulan. Kakeknya tinggal di mana? Di Madura. Akhirnya belajar bahasa Arab 2 tahun, bablas angin nih Mas, wes Mas. Hilang bahasa Arab 2 tahun, diganti pakai bahasa Madura dalam 2 bulan. Ya kan? Inilah namanya apa? Pendidikan. Yaitu apa? Melihat dan mendengar. Anak Anda setiap hari kalau Anda biarin keluar ke pantai, nanti dia akan keluar dari rumahmu pakai celana dalam sama kaos oblong tok nanti Mas. Ya, dia akan keluar dari rumah pakai kaos singlet sama celana dalam. Kenapa? Bagi dia itu lumrah, karena itu yang di memori otaknya dia. Bahwa keluar rumah itu pakai baju ini. Itulah pendidikan dengan suri tauladan. Tapi sekarang yang dilihat siapa? Mamanya sama bapaknya. Hati-hati pergaulan anak Anda, khususnya di lingkungan Anda ini. Saya pribadi menilai mending anakmu gak keluar rumah daripada anakmu keluar rumah memiliki penilaian bahwa pakaian cewek itu kaos singlet sama celana dalam. Ya tidak? Di Jakarta anak-anak kecil kalau bicara apa? Anjir lu. Tahu anjir gak? Anjir itu singkatan dari anjing. Bapaknya pun kalau ngomong gitu, anjir lu, anjir gue nih. Kalau orang dulu sialan kan gitu kan. Tapi sekarang udah enggak, itu kata sialan itu enggak dipakai Mas. Mama saya minum, tumpah, anjir gue, gitu Mas bahasanya Mas. Anjir itu singkatan anjing. Tapi itu bahasa sudah di mulut. Jadi anak kecil kalau ngomong semua gitu. Inilah Mas, pendidikan dengan apa namanya? Uswah hasanah. Jadi gimana caranya mendidik anak? Ku anfusakum, mulai dari diri kamu Mas. Anda bapaknya ini yang soleh Mas. Jangan Anda ngelarang anakmu ngerokok, tapi di kantongmu ada rokok Mas. Nyuruh anakmu sholat ke masjid, bapaknya duduk selonjor mainan HP, nggak sholat, nggak ke masjid. Ngelarang anaknya ngomong kasar, tapi bapaknya ngomong kasar. Ngelarang anaknya maki-maki, mamanya cerewet di rumahnya. Anda memberikan memori yang negatif pada anakmu. Siapa? Anda sendiri Mas. Buah jatuh bukan di rumah tetangga,
Tapi kalau jatuh di rumah tetangga, berarti Anda yang lalai. Anda membiarkan anak Anda keluar, lalu yang dilihat yang tadi itu Mas. Keluar di jalan, minum, beli minuman di pinggir jalan, tapi ternyata yang diminum adalah gambar bintang. Kenapa? Karena di warung banyak jualan gambar bintang. Saya ngelihat itu minum kok ya, itu minum ya, aku beli minum sama temanku di situ. Berarti apa? Buah jatuh di rumah tetangga.